Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku sekalian, soleh soleha beserta para ayah dan bunda barangkali sedang menemani. Alhamdulillah di tahun ajaran ini bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran TIK. Dan di awal pertemuan Alhamdulillah juga kita sudah kembali lagi membahas materi pembelajaran TIK yang diawali dengan pembahasan tentang hardware, ya, tentang hardware. Kenapa tentang hardware? Nah, karena mungkin tahun-tahun sebelumnya sudah pernah dibahas, namun tidak mendetail, ya. Nah, tapi untuk tahun sekarang, insya Allah anak-anakku sekalian akan lebih detail lagi, lebih mendalam lagi membahas tentang hardware. Karena kemarin pun di pertemuan-pertemuan awal sudah Bapak perlihatkan apa aja komponen-komponen hardware yang harus kalian pahami, ya. Nah, di sini Bapak akan sedikit menjelaskan kembali atau mereview materi yang telah dibahas di pekan-pekan sebelumnya berkaitan dengan hardware. Nah, ini sekilas saja, ya, hardware atau perangkat keras. Bagi yang belum tahu, hardware itu adalah singkatan dari hardware itu sendiri, ya. Hard itu keras, ware itu perangkat, jadi disebut dengan perangkat keras. Kalau simpelnya, kalau Bapak sering menjelaskan itu, hardware itu adalah sesuatu yang bisa dipegang oleh indera perasa kita, ya, oleh tangan kita. Misalkan monitor bisa dipegang gak sama kita, kerasa gak bentuknya. Nah, ketika terasa maka itu adalah hardware. Beda halnya dengan software. Kalau software itu sesuatu yang kita tidak bisa pegang, ya, tapi kita bisa manfaatkan, ya, manfaatkan dan bisa kita gunakan. Ya, contoh software apa? Instagram, Facebook, gitu, ya. Apakah kita bisa memegang Instagramnya? Apakah kita bisa memegang Facebooknya? Jelas tidak, tapi kita memegang hardwarenya atau perangkat kerasnya, misal HP-nya, layarnya, dan sebagainya. Nah, langsung aja kita masuk ke hardware yang pertama, adalah monitor. Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer ke dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Artinya segala bentuk data yang terlihat oleh mata kita. Nah, itu ditampilkan lewat monitor. Jenisnya ada berapa? Jenisnya ada dua. Ada CRT atau tabung, dan kedua adalah LCD, LED, slim atau yang tipis, gitu, ya. Bedanya apa? Jelas pertama dari bentuknya. Kalau CRT atau tabung ini bentuknya lebih besar karena di dalamnya masih ada komponen berbentuk tabung memanjang ke belakang. Nah, sehingga ini memakan memakan tempat juga, dan pastinya juga berat, gitu, ya. Nah, termasuk juga listriknya ini lebih besar daya pemakaiannya. Nah, berbeda halnya dengan yang LCD, ya. Nah, ini nih, yang LCD itu lebih tipis, lebih ramping, ya. Nah, ini juga untuk listriknya daya pakainya lebih sedikit daripada yang CRT atau yang tabung. Nah, yang ini. Oke, lanjut. Ya. Nah, selanjutnya adalah keyboard. Ya, keyboard ini adalah sebuah perangkat keras hardware, ya. Kalau singkatnya adalah hardware yang berfungsi untuk menginputkan satu, huruf, kedua, angka, ketiga, karakter. Huruf yang mulai dari A sampai Z, angka mulai dari 1 sampai 9 ditambah 0, ya, dan juga 0, dan juga karakter. Karakternya banyak, ya. Ada karakter bintang, kurang, tambah, bagi, dan sebagainya. Nah, semua itu diinputkan oleh keyboard. Ya, diinputkan oleh keyboard. Jadi semua tombol-tombol tersebut terdapat dalam keyboard. Selanjutnya kita masuk ke hardware yang ketiga, yaitu mouse. Nah, mouse ini adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menggerakkan kursor, ya. Ini singkatnya seperti itu, gitu, ya. Jadi di depan ini mungkin tertera pengertian yang cukup panjang, tapi nanti Bapak jelaskannya itu secara ringkas, ya, biar agak kalian lebih mudah memahami, ya. Jadi kalau mouse itu singkatnya adalah hardware yang berfungsi untuk menggerakkan kursor. Kursor seperti apa, Pak? Kursor seperti apa maksudnya? Ya, kursor itu kayak ini nih. Nah, yang bergerak-gerak ini tanda panah. Nah, ini adalah kursor, seperti itu. Selanjutnya,
untuk mouse ini ada dua jenisnya. Ada mechanical mouse, ada optical mouse. Kalau mechanical mouse ini adalah mouse zaman dulu, zaman jadul ya. Nah, bedanya apa Pak? Pertama ya dari bentuk, kedua dari teknologi. Kalau dulu itu masih menggunakan ball kayak gini ya. Ball itu kayak bentuk kelereng besar kayak gitulah ya. Nah, jadi gerakan itu tergantung bola ini. Nah, bola yang di sini. Berbeda halnya dengan yang terbaru, optical mouse. Nah, ini sudah menggunakan sensor. Jadi lebih ringan juga ya, karena yang bulat ini ya, si ball ini berat gitu ya, lumayan gitu ya. Dan juga nanti gampang kotor kalau pakai gini. Jadi debu-debu yang ada di bawah mouse itu akan ke bawah gitu ya, sehingga nanti menggumpal, kotor, sehingga mouse-nya mudah rusak. Nah, berbeda halnya dengan yang terbaru, optical mouse. Dia lebih lebih aman lah gitu ya dari debu gitu, karena dia tidak menggunakan ball seperti di atas. Selanjutnya ada speaker. Nah, speaker ini mudah sekali, hardware yang berfungsi untuk mengeluarkan suara. Nah, sampai situ aja sudah cukup pengertiannya. Untuk jenisnya ada dua. Ada yang menggunakan kabel. Nah, kabel. Ada yang nirkabel. Nirkabel itu adalah tanpa kabel. Terus pakai apa tuh Pak kalau nggak pakai kabel? Nah, ada beberapa media. Yang pertama ada WiFi, yang selanjutnya ada Bluetooth gitu ya. Nah, jadi dia menggunakan gelombang-gelombang WiFi atau Bluetooth ya. Ada dulu yang namanya gelombang infrared, tapi ini mungkin untuk beberapa orang belum pernah merasakan atau menggunakan yang berteknologikan infrared ya. Itu sama, menggunakan gelombang, tapi daya jangkaunya lebih kecil dibandingkan WiFi dan Bluetooth. Selanjutnya ada yang namanya printer. Nah, printer ini singkatnya adalah hardware yang berfungsi untuk mencetak dokumen dalam bentuk kertas. Sebenarnya bukan hanya dokumen, tapi bisa bentuk gambar ya, foto-foto, tulisan dan sebagainya gitu kan. Intinya dia dicetak dalam bentuk kertas. Oke. Jenisnya ada berapa Pak? Nah, kalau singkatnya Bapak jelaskan ada 3 ya. Yang pertama inkjet. Inkjet ini tentunya dari bahasanya saja sudah kita ketahui, ink itu adalah tinta. Jadi printer ini menggunakan tinta atau cairan tinta ya. Nah, yang kedua laser. Nah, laser ini biasanya kalian temui di tukang mesin fotokopi ya. Nah, kalau yang ketiga ini juga kalian pasti sering temui nih, tapi kalian nggak sadar. Nah, ini biasanya kalian temui di supermarket ya, misalnya Alfamart, Indomart. Nah, kalau kalian belanja lalu dikasih struk, nah struk itu di print lewat printer dot matrix atau jarum seperti itu ya. Selanjutnya nah, ini adalah casing CPU. Ringkasnya adalah wadah berkumpulnya beberapa komponen komputer. Nah, apa aja Pak komponennya? Pertama ada motherboard, ada RAM, power supply, hard disk, dan DVD drive. Sebenarnya banyak sekali ya komponen-komponennya, tapi yang menurut Bapak penting untuk Bapak sampaikan diantaranya ini gitu ya. Kita bahas satu-satu. Motherboard. Oke, power supply dulu ya. Nah, power supply adalah hardware yang berfungsi untuk mendistribusikan listrik ke dalam motherboard. Nah, ini jadi hardware ini adalah hardware yang berfungsi untuk mendistribusikan listrik ke dalam motherboard. Nah, kemana Pak didistribusikannya nih? Ke sini nih. Nih ada nih 20 pin ATX power. Ini tersambung ke sini nih. Nah, ke sini nih. Nah, jadi listrik dari rumah kalian dimasukin ke sini nih kabel. Nah, dari sini baru deh didistribusikan atau dialirkan ke motherboard melalui kabel ini nih ya. Ke sini masuk ke dalam motherboard sehingga nanti motherboard memiliki listrik gitu ya. Nah, lalu motherboard itu sendiri apa Pak? Ya. Kalau dari bahasanya motherboard, mother adalah ibu, board adalah papan. Ya, berarti papan ibu. Loh, gimana Pak maksudnya kok papan ibu? Oke. Sebenarnya bukan bukan arti sebenarnya ya. Kenapa diambil ibu? Karena ibu kan
seperti kita ketahui adalah orang tua yang paling utama gitu ya. Jadi diambil maknanya papan ini adalah papan utama. Papan utama tempat menempelnya berbagai macam komponen penting seperti RAM, prosesor, hard disk dan lain-lain. Tuh lihat ya. Kalian bisa lihat ini papannya, tapi komponen yang menempel di dalamnya banyak sekali ya. Nah, mungkin waktu di kelas Bapak sudah tunjukkan bentuknya seperti apa, lalu komponen apa aja yang menempel di dalamnya sudah Bapak jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, lalu selanjutnya kita akan bahas tentang RAM. Nah, kalau Bapak suka bilang ini kayak Silver Queen gitu ya, kayak coklat gitu karena bentuknya tipis seperti ini. Nah, sedangkan untuk fungsi RAM itu sendiri adalah memproses data yang masuk secara beragam ke memori. Nah, intinya ketika RAM itu semakin tinggi ya, semakin besar, misalkan 4 GB, 8 GB dan seterusnya, jika semakin tinggi maka pemrosesan data atau komputer kita itu akan lebih cepat kinerjanya ya. Jadi ketika kalian membeli HP, laptop ataupun komputer, salah satu komponen penting yang harus kalian perhatikan adalah RAM. Ukurannya berapa nih gitu ya, jangan sampai kecil. Karena kalau kecil maka kinerjanya akan sedikit terkendala gitu ya, seperti itu. Nah, lalu ada lagi nih komponen pentingnya adalah hard disk. Nah, kalau hard disk ini adalah sebuah hardware yang berfungsi untuk menyimpan data ya, menyimpan data mulai dari foto, video, dokumen gitu ya. Jadi semuanya itu data-data tersebut disimpan di sini nih di dalam hard disk. Nah, hard disk ini dalamnya bentuknya seperti piringan magnetis, jadi kayak piringan kayak gitu ya. Nah, jadi kalau untuk penyimpanan data sebenarnya bukan hanya hard disk ya, ada SSD kalau yang terbaru, tapi itu mungkin kalian belum Bapak informasikan tentang bentuknya. Karena sementara kemarin Bapak perlihatkan hard disk dulu gitu ya. Nah, intinya maupun itu hard disk ataupun SSD, dia adalah tempat menyimpan data ya, seperti itu. Dan selanjutnya adalah DVD drive ya. DVD drive ini adalah alat untuk membaca piringan atau kepingan CD compact disc. Nah, jadi ini alatnya ya. Nah, sedangkan yang piringan ini adalah tempat penyimpanan datanya. Nah, kalau sekarang kalian mungkin tahu yang namanya flash disk ya, flash disk, memory card gitu ya. Nah, itu kan pasti membutuhkan tempat untuk untuk membacanya gitu ya. Nah, maka CD atau ya compact disk ini perlu juga alat untuk membacanya, dinamakan DVD drive seperti itu. Nah, dan untuk tugasnya silahkan kalian nanti buat resume seperti yang Bapak sampaikan hari ini ya, mulai dari hardware yang pertama tadi, monitor, sampai DVD drive. Materinya gimana Pak? Dari mana ngambilnya? Kalian boleh tulis ulang apa yang Bapak presentasikan dan jelaskan hari ini, mulai dari tadi ya. Yang pertama adalah monitor sampai nanti ke DVD drive. Nah, sampai sini. Silahkan kalian boleh tulis ulang, lalu jelaskan dan presentasikan dalam bentuk video. Nah, contoh videonya kayak gimana Pak? Nah, ini ada contoh video tugas kelas 6 tahun kemarin. Nah, kita bisa lihat sedikit ya. Bahasa pemrograman lain. Buat dengan bahasa programan untuk tujuan kalian tertentu. Nanti bisa buat seperti ini ya. Aplikasinya pakai apa Pak? Silakan sekreatif kalian, sebisa kalian. Kalian bisa bikin pakai aplikasi apa? Yang ada di komputer kita. Pengertian brainware adalah orang yang menggunakan Programmer yaitu dua komputer orang yang dianggap memiliki kemampuan seperti contoh Ether. Pengertian software. Software adalah data yang diprogram. fungsi software. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai apa yang dibutuhkan. Nah, nanti kalian bisa lihat contohnya di situ.
Nanti Bapak kirimkan link video YouTube-nya, silahkan kalian lihat contohnya. Kalian juga cari aplikasinya, mau buat pakai aplikasi apa. Setelah selesai nanti silahkan kirimkan ke Bapak videonya ya. Nanti akan Bapak nilai. Membuatnya per kelompok atau gimana Pak? Nah, ini sesuai dengan yang kemarin Bapak jelaskan, sesuai dengan meja komputernya masing-masing. Satu meja kan berdua tuh, ada yang bertiga gitu ya. Nah, silahkan sesuaikan saja dengan pertemuan kemarin gitu ya. Nah, dikumpulkan paling telat pertemuan minggu depan ya, pertemuan minggu depan seperti itu. Kalau ada yang kurang dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung saja tanyakan, maupun itu di grup atau di Japri silahkan, nggak masalah ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.